Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor ini ada tiga macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantara yang dilaluinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, misalkan nih ada kalornya itu berasal dari misalkan ya, ada lilin lah ya, lilin yang dihidupkan apinya. Nah, panas ini kita sebut sebagai kalor nih. Lalu zat perantaranya nih adalah si besi ini. Nah, ya, besi ini ketika dipanaskan yang terjadi panas yang berasal dari lilin yang kita hidupkan nih ya akan berpindah menuju ke ujung besi di sini. Lalu pertanyaannya, apakah besinya ikut berpindah? Besinya tidak ikut berpindah ya. Yang berpindah hanya panasnya. Nah, inilah yang disebut sebagai konduksi. Adapun bahan-bahan yang baik dalam menghantarkan panas kita namakan sebagai konduktor. Sedangkan buruk dalam menghantarkan panas kita sebut sebagai isolator. Contoh konduktor itu aluminium, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan isolator contohnya itu gelas, wol, kain, dan lain sebagainya. Nah, dari gambar ini dapat kalian lihat semakin ke kanan ya, dia menghantarkan panas semakin baik. Sedangkan yang untuk isolator nih, ini konduktor nih ya, yang bagian atas, yang bawahnya ini isolator. Semakin ke kanan, maka semakin buruk dia menghantarkan panas. Untuk konduktor semakin kanan baik ya, dia menghantarkan panas. Kalau isolator semakin ke kanan juga buruk dalam menghantarkan panas. Jadi yang paling baik untuk konduktor itu menghantarkan panas adalah si perak. Sedangkan isolator yang paling buruk adalah ruang hampa udara. Oke, kita lanjutkan ke konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan disertai perpindahan partikel-partikel zat perantara tersebut. Kalau konduksi itu zat perantaranya tidak ikut berpindah, kalau konveksi ini zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya nih, ada sebuah air nih ya. Lalu airnya diberi seperti pewarna nih ya. Nah, tidak menyatu nih antara air dengan pewarnanya. Ketika dipanaskan, maka yang terjadi si warna ini juga ikut berpindah ya, ikut berpindah mengikuti aliran si kalor. Ingat, kalor itu berpindah dari panas ke dingin. Di bawah panas, di atas dingin. Maka kalornya pergi ke atas. Karena konveksi, maka zat pewarna ini juga ikut berpindah ke atas. Nah, inilah yang dimaksud sebagai konveksi. Konveksi ini biasa zat perantaranya itu adalah fluida. Fluida ini artinya zat yang mengalir. Contoh fluida apa? Contohnya itu ada air, ada gas. Nah, contoh fluida nih ya. Yang mengalir-mengalir lah, itu disebut sebagai fluida. Penerapan konsep konveksi dapat kalian lihat pada fenomena angin darat dan angin laut. Pada malam hari ya, daratan itu lebih cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya, tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Ingat ya, konsepnya dari tinggi ke rendah. Karena tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di lautan, maka udaranya itu akan bergerak dari darat ke laut. Lanjut ke angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas. Nah, ya, kalau malam hari melepas panas yang cepat. Tapi kalau siang hari, dia menerima panas lebih cepat. Sehingga udara menjadi panas. Nah, ya, ini akibatnya udara menjadi panas. Lalu memuai dan bertekanan lebih rendah daripada lautan. Jadi ini udara di darat ini akan lebih kecil dibandingkan di lautan. Karena perbedaan tekanan inilah mengakibatkan udara dari laut menuju ke darat.
Nah, inilah yang dimanfaatkan nelayan untuk pulang melaut. Kalau untuk pergi ke laut pada malam hari, kalau untuk pulang itu pada siang hari. Inilah konsep konveksi yang dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa melalui zat perantara. Jadi tanpa membutuhkan zat perantara dia bisa bergerak nih. Contohnya adalah radiasi matahari. Nah, di luar angkasa ini kan gas itu salah satu zat perantara itu sangat kecil sekali, bahkan dianggap tidak ada. Tetapi panas dari matahari masih bisa sampai ke bumi. Nah, inilah yang disebut sebagai proses radiasi. Nah, ini adalah manfaat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pakaian ya. Untuk radiasi, warna-warna yang cenderung gelap itu lebih cepat menyerap radiasi dibandingkan warna yang cerah. Oleh sebab itulah untuk siang hari tidak dianjurkan memakai pakaian gelap-gelap karena paling cepat menyerap radiasi. Gunakanlah pakaian cerah ya. Karena pakaian cerah ini dia tidak buruk dalam menyerap radiasi. Berikutnya manfaat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, contohnya panci. Di mana panci ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Misalkan nih pada ganggang nih ya tempat kita memegangnya. Digunakan bahan yang terbuat dari plastik. Kenapa menggunakan bahan plastik? Karena plastik ini sangat buruk dalam menghantarkan panas secara konduksi. Oleh sebab itulah digunakan plastik agar tangan kita tidak kepanasan. Lalu pancinya itu sendiri ya ininya kita anggap saja ini panci ya. Jadi terbuat dari besi, biasa besi, aluminium dan sebagainya. Kenapa menggunakan bahan-bahan tersebut seperti itu? Karena bahan-bahan tersebut itu merupakan konduktor yang baik. Ya, konduktor yang baik dalam menghantarkan atau memindahkan panas baik secara konveksi, konduksi maupun radiasi. Lalu hal sama juga berlaku pada setrika nih, di mana tempat kita megangnya ini terbuat dari bahan plastik. Fungsinya untuk apa? Karena plastik ini bahan yang buruk dalam menghantarkan panas secara konduksi. Sedangkan bawahnya ini terbuat dari besi. Besi ini biasa aluminium dan lain sebagainya ya, tapi kebanyakan sih menggunakan besi. Kalau saya salah silahkan dikoreksi ya. Saya kurang tahu juga nih. Saya tahu ya cuma besi nih bahannya ya. Dimana digunakan besi karena besi itu konduktor yang baik ya. Karena konduktor yang baik maka dia baik dalam menghantarkan atau memindahkan panas secara konduksi. Lalu ada termos ya, di mana termos ini dirancang sedemikian rupa agar dapat menahan panas secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Jadi panasnya ini diperangkap agar tidak keluar, agar tidak berpindah secara konduksi, konveksi dan radiasi. Dan yang terakhir itu adalah jaket. Jaket terbuat dari bahan-bahan kain seperti wol dan lain sebagainya. Kenapa menggunakan bahan-bahan kain seperti wol dan lain sebagainya? Ingat, karena kain itu adalah isolator. Isolator itu adalah bahan yang buruk dalam menghantarkan panas, sehingga panasnya ini diperangkapnya. Tidak bisa berpindah secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Karena diperangkap, akibatnya tubuh kita tetap menjadi hangat. Nah, itulah contoh-contoh pemanfaatan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.